Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rodiah, NIM E 2019-1208. Saya dari kelompok 11. Saya akan menjelaskan mengenai wakalah. Baik. Wakalah di sini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua. Dalam hal ini, pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Namun, apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang diisyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi tugas pihak pertama atau pemberi kuasa. Selanjutnya, pengertian makalah menurut pandangan para ulama-ulama. Menurut ulama Malikiyah, wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya, dan tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati. Sebab, jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati, berarti sudah berbentuk wasiat. Menurut ulama Syafi'iyah, mengatakan bahwa wakalah adalah suatu ungkapan yang telah mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain, supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya, menurut ulama Hanafiyah mengatakan wakalah adalah seseorang mempercayakan orang lain menjadi ganti dirinya untuk bertasawuf dalam bidang tertentu yang boleh diwakilkan. Dapat disimpulkan, dengan pendapat para ulama tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian wakalah terdiri dari yang pertama, adanya perjanjian antara seseorang dengan orang lain. Yang kedua, isi perjanjian berupa pendelegasian. Dan yang ketiga, tugas yang diberikan oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Dan yang terakhir, objek yang dikuasakan merupakan sesuatu yang boleh dikuasakan atau diwakilkan. Berikut macam-macam wakalah. Yang pertama, makalah mutlak. Makalah mutlak adalah perwakilan yang tidak terikat syarat atau perwakilan yang sebab nasab, yang mempunyai hak yang utama dari yang lain, yaitu ayah, untuk menguasakan akad di bawah perwakilannya. Dan yang kedua, wakalah muqayyadan adalah perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Misalnya, seseorang ditunjuk menjadi wali berdasarkan surat wasiat atau ditunjuk berdasarkan keputusan pengadilan. Dasar-dasar hukum wakalah. Yang pertama, yaitu Al-Quran. Salah satu dasar dibolehkannya al-wakalah adalah sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran Surat Yusuf ayat 55 yang artinya, jadikanlah aku bendaharawan negara, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman. Dalam hal ini Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan mengemban amanah menjadi Federal Reserve Negeri Mesir. Dalam surat Al-Kahfi juga menjadi dasar al-wakalah yang artinya sebagai berikut. Dengan demikianlah kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka agar saling bertanya, sudah berapa lamakah kamu berdiri di sini? Mereka menjawab, kita sudah berada di sini 1,5 hari. Berkata yang lain, Tuhan kamu lebih mengetahui
berapa lama kamu berada di sini? Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dan membawa uang perak ini. Dan hendaklah ia melihat makanan-makanan yang lebih baik dan hendaklah ia membawa makanan itu untukmu. Lalu hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Ayat-ayat di atas menggambarkan perginya salah seorang dari Ashabul Kahfi yang bertindak untuk dan atas dasar dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan memberi makanan. Dan membeli makanan. Yang kedua al-hadis, yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansor untuk mewakilinya atau mengawini Maimunah binti Haris. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan, di antaranya membayar utang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan kepengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ijma. Para ulama sepakat dengan ijma dibolehkannya wakalah, bahkan mereka cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas kebaikan dan takwa. Dalam perkembangan fikih Islam, status wakalah sempat diperdebatkan. Apakah wakalah masuk dalam kategori niabah, yaitu sebatas mewakili atau kategori wilayah atau wali? Hingga kini dua pendapat itu masih terus berkembang. Pendapat pertama mengatakan bahwa wakalah adalah niabah atau mewakili. Menurut pendapat ini, wakil tidak dapat menggantikan seluruh fungsi wakil. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa wakalah adalah wilayah karena menggantikan dibolehkan untuk mengarah kepada yang lebih baik, sebagaimana dalam jual beli. Melakukan pembayaran secara tunai lebih baik walaupun diperkenankan secara kredit. Dalam kehidupan perbankan, aktivitas wakalah adalah nasabah ataupun investor yang dijadikan wakil, berhubungan dengan timbal balik dengan bank atau wakil yang terikat dengan kontrak, sedangkan wakil dimanfaatkan untuk taukil dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfiatur Rahmadiyah, NIM E2019-1206. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat-syarat wakalah. Yang pertama, orang yang mewakilkan atau al-muwakil. Yang pertama, syaratnya seseorang yang mewakilkan atau memberi kuasa yang memiliki hak atau wewenang. Karena seseorang yang tidak sah jika mewakilkan yang bukan haknya. Yang kedua, pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasainya. Yang ketiga, pemberi kuasa adalah cakap, bertindak, atau mukallaf. Yang kedua, orang yang diwakilkan atau al-wakil. Syaratnya yang pertama, penerimaan hak kuasa harus memiliki kecakapan akan sesuatu aturan yang mengatur proses akad wakalah. Yang kedua, penerima kuasa adalah orang yang bisa menjaga amanah yang diberikan oleh pemberi kuasa. Yang ketiga, objek yang diwakilkan. Syaratnya yang pertama, objek harus berbentuk pekerjaan yang pada saat dikuasakan adalah merupakan pekerjaan yang harus dikerjakan pemberi kuasa atau al-muwakil. Yang kedua, pekerjaan yang dikuasakan harus jelas spesifikasinya dan kriterianya. Yang ketiga, objek harus dari jenis pekerjaan yang boleh dikuasakan pada orang lain. Sehingga ulama berpendapat tidak sah menguasakan sesuatu yang tidak bersifat ibadah badaniyah murni seperti sholat dan puasa. Yang keempat, sigot atau ijab kabul. Ada beberapa syarat tentang sigot atau ijab kabul, di antaranya yang pertama,
bahasa dari pemberi kuasa, harus mewakili kerelaannya menyerahkan kuasa kepada al-wakil. Yang kedua, dari pihak penerima kuasa, al-wakil hanya cukup menerimanya, qabul, meskipun tidak ada ucapan atau tindakan. Yang ketiga, bahasa penyerahan kuasa tidak dikaitkan dengan syarat tertentu seperti ucapan. Yang keempat, sigot wakalah boleh dengan pembatasan masa tugas al-wakil, seperti dalam tempo seminggu atau sebulan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi atau penggunaan wakalah dalam jasa perbankan. Yakni wakalah di sini yaitu pengalihan kekuasaan dari pihak satu kepada pihak yang lainnya, atau bisa kita sebut dari nasabah kepada pihak bank. Artinya nasabah memindahkan kekuasaannya kepada pihak bank, baik itu berupa contohnya yaitu transfer uang. Artinya nasabah yaitu mentransfer uang dengan mengalihkan kekuasaannya kepada pihak bank untuk mentransfer kepada pihak rekening orang lain. Dan selain itu contohnya bisa berupa pembayaran listrik ataupun pembayaran lainnya. Dan termasuk juga dalam konteks wakalah dalam jasa perbankan yaitu penagihan, misalkan penagihan hutang dari pihak A kepada pihak B melalui bank. Dan apabila pihak bank telah melakukan kekuasaan tersebut, sudah tidak ada tanggung jawab lagi dari pihak bank. Artinya pihak bank di sini hanya sebagai lalu lintas pembayaran antara dari nasabah kepada pihak lainnya. Kemudian dari akad wakalah tersebut dapat terjadi berakhirnya akad wakalah apabila yang pertama, salah satu dari orang yang melakukan akad, baik yang memberi perwakilan atau wakilnya itu meninggal, maka akan berakhir akad wakalah tersebut. Dan yang kedua, apabila salah satu dari kedua belah pihak itu gila, artinya hilang akal, maka akan terjadi berakhirnya akad wakalah, karena sudah jelas di syarat wakalah yaitu salah satunya harus sehat akal. Kemudian apabila ada pemutusan dari mutawakil atau yang memberi wakil terhadap wakil, maka akan berakhir akad wakalah. Dan yang terakhir di sini, apabila keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikannya, artinya dari kepemilikan objek yang diwakilkan kepada pihak wakil, maka akan berakhir. Baik, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.